kasih Bapa, sungguh Kau baik bagi kami Tuhan. Kebaikan dan kasih-Mu tidak perlu dan tidak bisa diragukan lagi bahwa Engkau mengasihi setiap kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kau masih memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan hati yang merindukan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku.
Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang urapi kami semua, anugerai kami dengan hikmat, pewahyuan daripada sorga, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Iya, luar biasa. Senang sekali hari ini Kamis 22 Februari 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang saya percaya mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan, ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal 23 ayat 8 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan mengharapkan dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ya, sampai di sini dulu. Bapak Ibu sekalian, seorang yang bernama Herodes, wow, dia sangat senang sekali ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ini kan urusan bahwa Yesus ini nanti akhirnya akan dijatuhi hukuman salib, sehingga timping pong antara Pilatus dan Herodes, ya. Jadi waktu sama Pilatus dikirim ke Herodes, Herodes senang sekali. Kenapa? Karena dia ingin
melihat bagaimana Yesus melakukan tanda mujizat. Ya, orang Jawa bilang gini, amit-amit Bapak Ibu sekalian, ya kan? Jangan sampai ini terjadi di antara orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, ya. Orang yang ngaku dirinya Kristen kan begini, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dikit-dikit ngomongnya haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Nggak ada yang salah sih dengan itu, ya kan? Kemudian ringtone-nya di handphonenya itu ringtone lagu rohani, ya kan? Dan kemudian kalau pakai salib, ya kan, jadi kalung, ya, kalau pakai kalung maka salibnya besar sekali. Sekali lagi, nggak ada yang salah seperti itu, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita ikut Yesus itu hanya kepingin melihat dan mengalami mujizatnya saja, ya. Sebab kekristenan seperti itu tidak akan menjadikan Kristen yang kuat dan kokoh. Kalau kita seperti itu, seperti kata bacaan kita hari ini, nggak ada bedanya dengan yang namanya Herodes. Ayo kita baca lagi, nanti gimana apa yang terjadi atas Herodes ini. Ayat 9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. 11, bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Ayat yang ke-8 dibuka dengan cerita bahwa Herodes sangat senang ketika ketemu dengan Yesus. Ya, ayat yang 11, kemudian Herodes menghina dan mengolok-olok Yesus. Ya, saya percaya tidak ada di antara kita yang suka menghina dan mengolok-olok Yesus ya dengan perkataan kita. Ya, tetapi tanpa kita sadari ternyata perbuatan kita ini menghina dan mengolok-olok Yesus ya. Saya seringkali katakan dari buahnya kita akan tahu pohonnya. Ya, kalau mau tahu seseorang, lihat buahnya. Bapak Ibu sekalian ya, jangan lihat kalung salibnya, jangan lihat ringtone di handphonenya, ya kan? Tapi lihat buah-buah di dalam kehidupannya. Apakah dia menghasilkan dari kehidupannya buah pertobatan, ya? Kemudian bagaimana dia ini di dalam kehidupannya, apakah memuliakan nama Tuhan atau tidak. Kemarin saya sudah sampaikan, kalau kekristenan kita ini menarik, Bapak Ibu sekalian, maka seperti yang ditulis di Alkitab, akan ada 10 orang yang memegang punca jubah kita dan kemudian berkata, aku mau ikut engkau. Ya, kemana saja engkau pergi, sebab aku telah melihat Tuhan menyertai kita. Ya, bicara soal Tuhan menyertai kita, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, bukan orang yang berkata Immanuel, Immanuel, otomatis disertai oleh Tuhan. Tidak, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak begitu kan kemudian menjadi mantra, ya. Jadi penting sekali hati kita ini fokusnya berpaut kepada Tuhan. Saya kenal dengan seorang pendeta, ya. Dia cerita di masa pandemi COVID, Bapak Ibu sekalian, ya. Pendeta ini kemudian memberikan kepada seorang jemaatnya sebuah tablet, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan harapan
supaya di masa COVID itu bisa mengikuti ibadah yang dilakukan secara online di gerejanya, ya, memakai Zoom. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Aduh, pendeta ini curhat sama saya. Dia bilang, saya nyesel-nyesel, Pak. Setengah mati sudah memberikan sebuah tablet kepada jemaatnya. Ya, kenapa? Saya tanya, kenapa menyesal? Iya, Pak, sebab kalau dulu dia ikut ibadah Zoom itu kan pakai handphonenya. Ya, dia itu bisa fokus untuk ikut ibadah. Tapi setelah saya berikan tablet, Pak, maka orang ini nggak pernah fokus lagi. Tiap ibadah memang tabletnya dipakai, tapi orang ini kemudian mainan handphone di depan tabletnya itu. Jadi hatinya nggak lagi fokus kepada Tuhan. Ya. Nah ini jangan sampai terjadi di antara kita. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama suami istri, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya bilang sama suami istri ya bahwa kalian ini sungguh ada di dalam anugerah Tuhan, ya. Ada di New York juga nggak terlalu lama, tapi suami istri ini Bapak Ibu sekalian luar biasa, ya. Dua-duanya bisa dapat pekerjaan loh, ya. Dan kemudian pekerjaannya ini bisa seminggu ini waktunya hampir hampir penuh untuk bekerja. Sementara saya tahu dengan mata kepala sendiri ya, ada orang-orang yang kesulitan untuk cari kerja, ya. Bahkan kemudian waktu kerjanya itu ada banyak yang kemudian dan dikurangi, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang kepada suami istri ini, ya, kamu harus benar-benar cinta akan Tuhan. Kamu harus ngerti kalau kamu ada di New York sekarang bisa bisa bekerja ya hampir 5 atau 6 hari dalam seminggu itu bukan karena kuat gagah, tapi itu karena anugerah Tuhan. Maka saya berpesan kepada Bapak Ibu, itu saya bilang begini, kamu dalam bekerja harus extra mile, ya. Artinya jangan hitung-hitungan, ya. Seperti ada beberapa orang yang saya jumpai, kalau kerja itu hitung-hitungan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sebagai orang orang Kristen, orang percaya, kalau kita ngerti kalau pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24, itu di dalam ayat itu Tuhan berfirman bahwa apa saja yang kita kerjakan itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Artinya lakukan itu dengan extra mile. Ayat itu berkata, sebab daripada Tuhanlah kamu akan menerima upahnya. Ya, kembali kepada suami istri ini, saya bilang kamu harus datang lebih early, ya. Kemudian pulangnya ya lebih akhir. Saya bilang di zaman sekarang ini, ya, itu CCTV ada di mana-mana, ya. Bosmu itu bisa lihat kamu rajin atau tidak, itu cukup dari handphonenya. Ya. Dia bisa lihat, dia buka CCTV-nya, ya. Dan nanti ketika ada krisis, ada sesuatu, ada yang perlu di PHK atau ada pengurangan tenaga kerja, maka tentu sebagai seorang bos, ya, yang dia pilih yang mana? Yang dipertahankan adalah orang yang rajin, orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh, ya, orang yang pinter. Kalau dia nggak setia, orang yang pinter, kalau kemudian hitung-hitungan, ya dia pasti akan di layoff, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang ke-11 tadi, ya, tanpa kita sadari perbuatan kita memang tidak seperti Herodes menghina dan mengolok-olok Yesus secara langsung, tapi
ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan tidak sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian, artinya hidup kita sudah menghina dan mengolok-olokkan Dia. Ya, dalam keluarga juga sama, ya. Seorang suami harus mengasihi istrinya juga dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Seorang istri juga begitu kepada kepada suaminya, harus tunduk, hormat, mengasihi suaminya sedemikian rupa. Ingat tadi bahwa daripada Tuhanlah kita akan menerima upahnya. Segala sesuatu yang kita kerjakan sungguh-sungguh karena kita ini ngerti firman, karena kita itu sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu sekalian, kita pasti mendapat upahnya, ya. Tapi kita melakukan semua itu bukan karena upah, tapi kita melakukan semua itu karena kita menyadari siapa diri kita. Alkitab dengan jelas berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu sudah diberi kuasa, diberi hak sebagai anak-anak Allah, ya. Ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan excellent, Bapak Ibu sekalian, maka yang dipermuliakan itu adalah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang percaya, jangan sampai kita hanya menjadikan Yesus itu sumber mujizat aja dalam hidup kita. Sebab mujizat itu, pertolongan Tuhan, itu adalah bonus, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus menyadari bahwa Yesus itu adalah bukan sekedar sumber mujizat, tapi Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Ya, kalau kita ngerti seperti itu, Bapak Ibu sekalian, saya percaya di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita pasti menghormati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Ya, memang Yesus itu tidak pegang handphone dan dia lihat di CCTV kita itu lagi ngapain. Dia adalah Allah sendiri, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, mungkin ada orang-orang yang tidak mengetahuinya, ya. Tetapi Tuhan itu terang benderang mengetahui apa yang kita perbuat, kita kerjakan, dan kita lakukan. Hari ini, melalui ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, biar Yesus itu bukan hanya menjadi idola kita. Kita itu bukan menjadi penggemarnya Yesus, ya. Tapi biarlah Yesus itu menjadi Tuhan kita. Bahwa kita ini menyadari bahwa kita ini dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita ini dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Maka itu jangan pernah sia-siakan cinta dan kasih Tuhan itu. Sayang sekali Herodes, ya, yang dia pertama sangat girang ketemu dengan Yesus. Pada akhirnya dia kecewa dan dia menghina dan mengolok-olokkan Yesus. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan ada seorang pun di antara kita yang tidak mengerti tentang Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga kemudian kita menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Ya, saya berdoa Bapak Ibu sekalian, bila kita menjadi anak-anak Tuhan yang militan, yang setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita tidak pernah goyah untuk
selama-lamanya. Dan kita melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Untuk apa? Melakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan ya Aba ya Bapa, setiap benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami. Untuk kami bukan hanya sekedar menjadikan Yesus itu idola kami, tapi kami mau Yesus itu sungguh-sungguh kami hormati dari kehidupan kami. Karena Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Berkati setiap anak-anak-Mu, sehingga tahun 2024 ini setiap kami mengalami yang namanya tuaian. Tuaian yang baik, tuaian yang terbaik di semua aspek bidang kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.